Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun dulur indag. Kumaha damang? Alhamdulillah. Daramang ya tuh damang? Alhamdulillah ya. Baik, perkenalkan saya Yuda Purwapurnama atau biasa dipanggil Yuda yang akan menjadi host dalam acara podcast di Food Ethnic tahun 2022 kali ini. Baik, saya telah bersama dengan orang-orang hebat di depan ini. Saya perkenalkan pertama ada yang telah menjadi Dewan Juri. Selamat siang Bapak Rohendi, Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Boleh dipakai mic-nya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, kemudian selanjutnya yang telah menjadi juara 1. Ini timnya beliau, Ibu Yanti Erlinawati dari Kota Bandung. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu ya. Udah siap ya ngobrol? Insya Allah. Dan juga ini ada yang telah menjadi juara kedua di lomba masak tadi, diwakili oleh Ibu Eka Triani dari Kabupaten Majalengka. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ini adalah 3 orang hebat yang telah ada di depan sini. Kita akan banyak berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Mungkin yang pertama yang akan saya tanya langsung ke Dewan Juri. Tadi mengapa ini Kota Bandung Majalengka bisa menjadi juara? Kira-kira kriteria apa sih Pak tadi di lomba masak tadi yang membuat Bapak ibu-ibu ini bisa menjadi juara? Ya. Baik, selamat siang. Tadi lomba sudah berjalan dengan lancar dan juara 1 itu Kota Bandung, kedua Majalengka, ketiga Kota Ciamis, Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah dari 3 juri kita kesulitan sebetulnya karena rata-rata ibu-ibu ini sudah bagus Pak. Kreatif gitu ya? Kreatif, padahal tantangannya sesuatu yang baru mungkin bagi sebagian ya, yaitu membuat jenis kanape tanpa tepung dan terigu. Kanape tanpa tepung dan terigu. Ya, kita tahu atau mungkin belum familiar ya bahwa kanape itu seperti itu gitu. Padahal kalau kita lihat di acara gala dinner misalnya ya atau makan malam yang istimewa, kanape itu pasti dihidangkan. Pasti ada ya Pak ya? Ya. Dan itu dihidangkannya Bapak kalau tamu undangan itu sebelum masuk ke ruangan utama dia minum-minum dulu di luar kan gitu. Oh iya. Nah ada waiter Bu yang bawa-bawa roti kecil-kecil, itu kanape itu. Oh jadi baik. itu makanya kanape itu tidak boleh terlalu manis, harus asin supaya merangsang nafsu makan. Oh gitu. Jadi rumusnya kalau ingin makan nambah banyak harusnya dirangsang dengan makanan yang asin. Yang asin. Kalau manis cenderung kenyang berarti. Cenderung kenyang. Oh baik. Ya. Tadi itu Pak peserta itu kan totalnya ada 24 ya? 24 ya. 24 dan hari ini hanya ada 7. 7 babak masuk final. Nominasi, mereka disuruh membuat YouTube ya. Baik. Video proses memasak bahan-bahan, kemudian hasilnya seperti apa, itu yang dinilai. Jadi kita melihat inovasinya itu dari resep, kemudian tampilan bisa kelihatan, plating ya Pak ya? Ya. Platingnya itu yang dinilai. Tapi kalau pada saat final di offline itu rasa diutamakan. Rasa diutamakan, berarti banyak kriterianya nih ibu-ibu ya Pak ya. Ibu-ibunya kreatif. Tadi saya lihat sepintas Pak, dekorasinya udah keren banget ya. Maksudnya betul. Bukan dekorasi, platingnya udah keren banget. Penyajiannya sudah keren seperti itu. Kita tanya ke ibu-ibu dulu nih. Ibu-ibu kira-kira pertama kali ingin mengikuti lomba ini, apa yang disiapin sih Bu? Silakan dari Kota Bandung dulu, Ibu Yanti dulu deh. Mangga. Iya, terima kasih. Sebetulnya pertama yang disiapkan kita mempersiapkan bahan. Kira-kira apa nih yang harus disiapkan gitu. Dan konsepnya. Baik. Inovasinya nih karena bahannya itu dari bahan karbohidrat tetapi non beras dan non tepung gitu ya. Susah ya. Ya itu kita harus cari-cari inovasi
Dan alhamdulillah kita juga pesertanya ngambil dari kecamatan sebetulnya gitu, perwakilan dari kecamatan. Itu memang yang sudah bagus juga gitu. Udah sering masak ya. Gitu. Jadi kita awalnya persiapan, inovasi kira-kira apa sampai mencari-cari gitu ya. Dan inginnya emang khas Kota Bandung gitu. Kota Bandung, khas Kota Bandung. Tapi alhamdulillah kita juga akhirnya membuat aneka kanafe dengan bahan olahan ayam khas Kota Bandung ya. Dengan, ayam khas Kota Bandung. Ya ayam ya. Jadi bahannya itu dari olahan kanafe dengan olahan non karbohidrat tapi dengan karena memang itu temanya juga dengan ayam ya, harus menggunakan ayam gitu. Betul. Jadi kita ada ayamnya gitu. Jadi diambil itu ya? Iya. Baik. Sekarang coba Bu Eka nih dari Majalengka kan jauh nih Bu nih. Apa sih yang bisa menjadi salah satu faktor yang diunggulkan oleh Majalengka untuk perlombaan masak kali ini? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah Majalengka saat ini kita mengunggulkan produk atau olahan dari untuk produk piringku atau sajian piringku itu di ayam original dengan sorghumnya. Jadi ya sejenis serealia. Oke, baik. Itu dan untuk kanape kita menggunakan bahan-bahan yang memang non beras non terigu dari 5 bahan kentang, jagung, singkong, bolet dan satunya dari talas. Jadi kita memadukan dari 5 bahan itu dengan ayam original, ayam proteinnya tanpa menggunakan tepung. Tanpa tepung sama sekali. Insya Allah sama sekali tidak Tapi menggunakan. Tapi waktu pertama kali dicoba rasanya aneh nggak Bu? Ada kan dicampur tuh di mix tuh 5 bahan. Ya, memang makanya kenapa kita akan mencari inovasi itu ya itu karena kalau sudah dicampur dengan tepung sudah bukan sesuatu yang baru. Karena kayak seperti misalkan contohnya talas dengan ayam kita campur dengan kelapa, terus dipadukan dengan telur asin, kuningnya sebagai saus ditambah pedas. Itu khas, jadi menyatu gitu. Menyatu, walaupun tanpa tepung kita panggang, setelah itu baru kita padukan dengan aneka daun-daunan kemangi yang memang tradisional. Akhirnya muncullah rasa yang memang itu menjadi sesuatu unik, yang baru gitu. Kalau udah yang tepung-tepung, yang pastry mungkin di kanape sudah nggak aneh. Betul. Ya. Kalau buat bahannya sendiri, ibu-ibu ini carinya di pasar tradisional atau di supermarket seperti apa? Bangga, siapa dulu Bu Yanti boleh. Kalau di Kota Bandung sebetulnya divariasikan dengan hasil olahan dari buruan sae sebetulnya. Karena Kota Bandung itu punya buruan sae itu, jadi setiap kelurahan atau RW itu harus punya buruan itu halaman ya. Halaman dengan tanaman-tanaman pangan yang saya itu singkatan sebetulnya sehat, alami dan ekonomis. Sehat, alami dan ekonomis. Ya. Dulur Indah bisa dipakai ya. Jadi hasil dari buruan saya itu divariasikan dengan bahan-bahan seperti sukun, jagung, gitu bahannya, kentang juga, gitu jagung, kentang, sukun, pisang juga. Berarti emang lokal aja ya kita pakai barang. Dengan bahan-bahan lokal sebetulnya itu. Baik, kalau dari Majalengka Ibu gimana? Kebetulan mungkin sudah sebagian banyak yang tahu Majalengka itu kan penghasil ya, kayak jagung itu memang banyak di Majalengka penghasil, singkong juga, termasuk ubi ya, dari mulai ubi ungu atau ubi yang biasa kuning, terus sayur-sayuran juga di sana tempatnya banyak, Majalengka. Dan kita di Majalengka alhamdulillah sekarang sedang dibudidayakan sorghum. Penanaman sorghumnya kita ada di 2 kecamatan lumayan besar dan mudah-mudahan ini menjadi seperti program Pak Presiden bahwa kita nanti mau dialihkan makannya nasinya oleh sorghum gitu. Itu sebagai pengenalan. Makanya kita berusaha bagaimana coba mengolah sorghum itu menjadi nasi ini enak enggak gitu. Pada saat dicoba ternyata hampir mirip dengan nasi gitu. Setelah dipadukan dengan protein ayam
ternyata enak gitu. Lebih Nah, enak. itulah yang menjadi istilahnya inovasi kami dari Majalengka, ingin menampilkan itu. Walaupun kami sendiri atau saya pribadi memang baru kali ini saya ikut lomba. Tapi Kami langsung dari juara 2 kan? Dari perwakilan kecamatan, terus dengan arahan dari Pokjanya untuk mengikuti lomba, ya alhamdulillah Majalengka ya. bisa juara 2. Keren-keren. Oke, sekarang Pak, tadi kan perbandingan nilai ini antara juara 1, 2 itu nggak beda jauh lah Pak ya. Kira-kira beda berapa Pak? Beda 1 poin, ada yang 2 poin ya. Tuh, ada yang beda 1 poin atau 2 poin. Boleh nggak Pak dijelasin tadi masing-masing keunggulannya nih dari Kota Bandung atau Majalengka sendiri seperti apa? Ya, jadi ada apa kekhasan masing-masing ya. Seperti Majalengka karena beliau ini mempunyai Majalengka ini produk unggulannya apa tadi sorghum ya, sorghum. Nah sorghum kan dibikin nasi, dibikin keripik, rasanya memang agak aneh, agak asing gitu. Oh gitu. Karena belum biasa. Seperti dulu lah, begitu muncul Pizza Hut, begitu kita jajan, apaan sih begini? Tapi sekarang jadi kecanduan. Betul. Nah, kenapa tantangan ini dikemukakan di lomba, Pak? Karena bisnis sekarang, jualan sekarang itu harus viral. Betul, Nah, setuju untuk Pak. viral ini harus disiapkan makanan yang aneh, rasanya aneh, udah di Lempar ke masyarakatnya. TikTok, iya. Nah, jadi kalau masih ayam gulai ayam ini mah masih nggak aneh. Iya. Nah, cuman tinggal ibu-ibu keberanian nih untuk mensosialisasikan rasa yang aneh-aneh tadi menjadi biasa buat mereka. Tinggal diviralkan ya Pak ya. Diviralkan. Iya. Untuk Kota Bandung sendiri tadi kan nilainya dekat nih Pak nih. Kira-kira kalau Kota Bandung keunggulannya dari segi apanya sih Pak? Dari keunikan dan tradisionalnya Pak. Oke, keunikan dan tradisionalnya. Jadi sesuai dengan temanya ethnic food. Ethnic food betul. Jadi kekentalan bumbu rempahnya itu terasa sekali gitu. Enak ya, kayak rempah itu loh. Baik, ini boleh lagi kita kembali ke ibu-ibu nih. Ibu-ibu, ini risetnya untuk mendapatkan resep ini berapa lama sih? Boleh Bu Yanti dulu. Sebetulnya sebentar ya karena ini juga mendadak juga ya pemberitahuannya gitu, pengumumannya jadi nggak begitu lama sih, hanya paling 3 hari atau 2 hari. 3 hari, wah luar biasa. Boleh berikan aplaus nih, luar biasa persiapannya ya. Kalau Majalengka sendiri Sama karena kita mepet ya. karena kita untuk technical meeting hari Kamis ya, saya waktu itu, dan kita harus minimal waktu itu kita hari Minggu dan Senin itu harus sudah syuting karena 2 hari untuk edit video dan harus mempersiapkan buku menu dan hari Sabtu harus sudah dikirim, hari Minggu diumumkan. Jadi sangat Luar biasa, singkat. mepet dan- banget ya. Boleh ya. berikan aplaus untuk peserta lomba masak kita nih di Food Ethnic 2022, keren banget teman-teman. Jadi memang kota kabupaten ini dari 24 kota kabupaten yang mengikuti, kita laksanakan seleksi begitu Pak ya, hingga diambil babak finalnya 7 besar ya, 7 besar dan keluarlah Kota Bandung sebagai juara 1, Kabupaten Majalengka sebagai juara 2 begitu. Nah, kira-kira apa nih pesannya untuk kota kabupaten, untuk ibu-ibu yang masih aktif supaya bisa terus tetap berkreasi seperti apa Pak? Ya, jadi kalau saya lihat ternyata ibu-ibu ini lebih tekun menurut saya Pak dibandingkan dengan chef-chef hotel. Chef-chef hotel itu sudah terima jadi resepnya Oh ada, iya, betul. cooking metodenya ada, tinggal menjalankan. Kalau ibu-ibu ini kan mencari Pak, Betul. cari sukun digimanain, timun ubi digimanain, mereka Diulik gitu ya Pak ya? dicoba berkali-kali mungkin Bu ya. Nah ternyata hasilnya luar biasa. Betul. Cuman saya harap jangan sampai di lomba aja Pak, ada yang harus Direalisasikan oleh-oleh ya. di daerahnya. Betul, misalnya. setuju. Jadi mungkin harapannya apa yang telah dilombakan ini kan udah keluar juaranya, bisa menjadi salah satu jadi makanan khas daerahnya ya Pak ya, yang eksis
baik di provinsi ataupun nasional. Mudah-mudahan bisa ke level internasional ya. Amin. Harus jadi ini Pak, kayak tahu Sumedang, Ya. tauco Cianjur. Betul, gitu betul. Ya. Jadi harus ada ciri khas. Ciri khas. Jadi nge-brand nama kota tuh udah dari makanan gitu ya. Mau kemana? Ke kota tahu, oh ke Sumedang gitu. Mau ke mana? Tauco, oh ke Cianjur gitu ya. Baik, kalau dari ibu-ibu sendiri, ada nggak sih kesulitannya sebenarnya di jeda waktu yang singkat itu? Sebetulnya kalau kesulitan pasti ada ya Pak ya, terutama untuk membuat video juga kan itu persiapannya nggak mudah juga ya Pak. Nggak mudah ya. Untuk masuk ke 7 besar dengan waktu yang sempit itu. Tapi alhamdulillah ya karena mungkin kita tiap tahun juga emang diselenggarakan setiap ini, tapi ya mungkin kedepannya koordinasi ya dan komunikasi mungkin dengan panitia itu harus lebih intens mungkin gitu. Dan pengumumannya juga mungkin agak dari jauh hari gitu. Meskipun memang ibu-ibu siap sebetulnya ya Ibu-ibu untuk kan lomba itu. Hamin 2 jam juga siap. Ya, itu mungkin. Itu ya kesulitan yang dihadapi Kota Bandung. Kalau Majalengka Bu, ada kesulitan nggak? Majalengka jelas pasti semua juga akan mengalami kesulitan karena dari beberapa hari kita harus menemukan suatu menu, dalam artian produk ini atau bahan ini harus dibikin apa sedemikian rupa. Jadi pasti ada kesulitan dan beberapa hari mungkin sampai kita mencari-cari ini bagusnya pakai apa ini cocoknya bumbunya apa, nah seperti itu. Apa ya, gitu. Ya, jadi memang pasti dengan waktu yang sangat singkat, beberapa hari langsung syuting dan karena itu juga mengalami beberapa kendala pada saat sekarang misalkan melalui video, karena kalau melalui langsung mungkin kita repotnya sekali ya. Ya. Jadi langsung di sini kita langsung praktek langsung beres. Kalau ini video dulu kita praktek lagi, kita ini setelah itu sudah masuk 7 besar di sini kita pun repot lagi dengan mempersiapkan semuanya. Berarti emang teruji udah siap masuk MasterChef ya. Baik, harapannya nih kesan dan bukan pesan, kesan dan harapan untuk food etnik ini seperti apa di tahun-tahun yang akan datang. Maka dari Bu Eka dulu deh. Kesan saya pribadi ini menjadi suatu pembelajaran dan pengalaman. Bagi saya pribadi ini menjadi pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Terlepas dari juara atau tidak. Betul. Tetapi ini menjadi penyemangat saya bahwa memang kita itu kader PKK khususnya, karena selama ini kita selalu menganggap bahwa kader-kader PKK ini punya potensi yang bisa digali dengan berbagai kesibukan sebagai seorang ibu rumah tangga maupun sebagai pendamping suami. Itu mereka dituntut untuk mempunyai inovasi-inovasi dan itu tidak hanya sekedar sekarang mengenai makanan saja, tetapi berbagai inovasi. Jadi untuk motivasi bagi seluruh ibu-ibu PKK yang ada di Jawa Barat khususnya maupun yang ada di Indonesia, bahwa jangan malu dan jangan ragu kita untuk maju. Karena ternyata bisa kita itu bisa gitu. Bisa kalau banget kita ya Bu ya. Mau. Betul. Jadi untuk ibu-ibu nih dimanapun Anda berada, ada improve sekecil apapun aplikasikan ya Bu ya. Diterapkan nanti akan menghasilkan suatu karya yang luar biasa gitu. Kalau dari Bu Yanti gimana nih? Iya, kesannya saya kan kebetulan dari PKK kota ya gitu, dari tingkat kota gitu. Memang betul kader-kader di kewilayahan itu ya Ibu ya sebetulnya inovasi pengetahuan itu sebetulnya sangat luas, sangat baik, dan alhamdulillah kami juga dari tingkat kota selalu mengadakan pembinaan ke ibu-ibu gitu dan mengadakan perlombaan juga tingkat kecamatan gitu. Jadi ya untuk tingkat kota kita tinggal ngambil nih siapa nih yang paling bagus gitu. Yang bisa diambil, bisa bergabung gitu ya untuk bisa bergabung untuk ke tingkat provinsi. Tapi alhamdulillah memang tahun kemarin Kota Bandung baru sampai ke harapan 2. Tahun kemarin harapan 2. Ya, harapan 2 dan sekarang alhamdulillah menjadi juara ke-1 gitu ya. Iya, boleh berikan ada peningkatan yang lebih tinggi gitu ya, mudah-mudahan. Berarti ada perbaikan ya Bu ya? Ya, ada perbaikan yang mungkin dari segi perencanaan, persiapan gitu itu kita lebih intens juga. Memang betul tadi disampaikan bahwa kita tuh dari mulai membuat pidato, membuat videonya,
kita diulang-ulang juga, bukan hanya sekali 2 kali. Oteknya berulang-ulang ya. Iya betul. Supaya gambarnya bagus kan Bu, supaya maksimal. Dan sampai ke persiapan langsung juga di sini kita kan dari kemarin juga udah membuat ini dulu bahan-bahannya seperti apa. Siap, gitu. betul. Itu persiapan yang lebih matang di sini gitu. Jadi ya mudah-mudahan ke depan yaitu intinya jangan terlalu mendadak mungkin. Jadi kita juga persiapan tuh nggak terlalu mendadak juga gitu. Tapi kalau nggak kan jadi challenging Bu. Iya. Tapi bisa membuktikan ya. Alhamdulillah bisa menjadi kebanggaan mungkin ya bagi Kota Bandung juga, karena ya mendapatkan juara 1 juga nggak mudah ya Pak ya. Iya betul. Alhamdulillah. Juri juga tadi sampai bingung ya Pak ya nilainya, aduh mepet semua. Bingung lihat. Bingung liar katanya. Silakan kalau dari juri Pak, apa harapannya, kesannya untuk Jadi food etnik ini? apapun tantangannya, kalau kita kerjakan, kita uji coba terus, pasti hasilnya akan tercapai. Jadi sampai ketemu di tahun depan dengan tantangan lebih berat ya. Dengan tantangan lebih berat. Baik, oke, berikan aplaus untuk juri dan juga para pemenang kita hari ini, luar biasa. Baik hadirin Bapak Ibu, terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan sudah hadir nih. Walaupun harus nunggu tadi dari eventnya, beres jam 10, sekarang jam 1:30 harus tapping lagi. Tapi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di sini bermanfaat untuk orang banyak, khususnya warga Jabar yang menonton video kita. Jangan lupa teman-teman untuk selalu berkreasi, berinovasi, dan mudah-mudahan di acara Food Ethnic tahun depan kita bisa lebih keren lagi ya, acaranya lebih keren lagi. Dan kali ini kita juga berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Bandung International Food and Hospitality Expo. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk para peserta, seluruh elemen yang telah terlibat dalam acara Food Ethnic tahun 2022 ini. Terima kasih, saya Yuda Pura Purnama, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu, atur nuhun.